Shalom. Kembali kita akan diberangkatkan firman Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan bentuk di dunia ini. Dalam Kejadian 18 ayat 19 ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih Abraham bukan hanya sebagai seorang individu yang beriman, tetapi juga sebagai pemimpin rohani bagi keluarganya. Tuhan mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak dan keturunannya dalam jalannya. Prinsip ini juga berlaku bagi kita saat ini. Setiap orang percaya memiliki panggilan untuk membangun keluarga yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Sebagai kepala atau juga anggota keluarga, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup beriman. Anak-anak dan generasi berikutnya belajar bukan hanya dari perkataan kita, tetapi dari bagaimana kita hidup setiap hari. Keteladanan dalam iman, kasih dan ketaatan kepada Tuhan akan menjadi warisan terbesar yang kita tinggalkan bagi mereka. Seorang anak kecil seringkali meniru kebiasaan orang tuanya. Jika seorang ayah rajin berdoa dan membaca Alkitab, besar kemungkinan anaknya juga akan meniru kebiasaan itu. Akan tetapi jika seorang anak melihat orang tuanya mudah marah dan tidak sabar, ia pun cenderung akan meniru hal yang sama. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa cara hidup kita berdampak pada generasi selanjutnya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan menghendaki agar setiap keluarga membangun fondasi yang kuat dalam iman. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pendidikan rohani dalam keluarga harus menjadi prioritas utama, bukan hanya tugas gereja, tetapi terutama tugas orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak mereka. Bagaimana cara membimbing anak dalam kebenaran? Yang pertama, mengenalkan firman Tuhan sejak dini. Bacakan Alkitab dan ceritakan kisah-kisah iman kepada anak-anak. Yang kedua, membangun kebiasaan doa bersama. Biasakan berdoa sebelum makan, tidur, dan dalam situasi-situasi penting. Yang ketiga, menjadi contoh dalam tindakan. Anak-anak lebih mudah belajar dari tindakan nyata dibanding sekedar kata-kata. Yang keempat, memberikan didikan dengan kasih. Teguran dan disiplin harus dilakukan dengan penuh kasih dan tujuan membangun. Tuhan ingin agar keluarga tidak hanya hidup dalam ketaatan kepadanya, tetapi juga menerapkan prinsip keadilan dan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam keadilan berarti bertindak jujur, tidak memihak, serta menghormati hak dan martabat orang lain. Jika dalam rumah tangga kita mengutamakan keadilan dan kebenaran, maka rumah tangga tersebut akan menjadi kesaksian bagi dunia. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan dalam keluarga? Tentu sekali membuat waktu khusus untuk beribadah bersama sebagai keluarga, mengajarkan anak-anak untuk selalu mengutamakan kejujuran dan integritas dalam hidup, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya juga menjadi keluarga yang penuh kasih seperti Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, Abraham menjadi teladan bagi kita dalam membimbing keluarganya untuk hidup dalam jalan Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk menuntun keluarga kita dalam kebenaran dan keadilan. Ketika kita setia menjalankan perintah Tuhan dalam keluarga kita, maka berkat dan janji Tuhan akan dinyatakan atas kita dan keturunan kita juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu. Oleh karena itu mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap waktu yang telah
Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau yang mendahului kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan baik dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Ajar kami Tuhan menggunakan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Engkau ingatkan kami semuanya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati orang-orang yang sedang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, yang berduka. Kiranya anugerah Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan, kekuatan, dan berkat-berkat Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.